kembali lagi bersama kami pemirsa di Metro Pagi Prime Time. Bang Eriko, kalau kita lihat gejala-gejala dari akar rumput, PAN, PKB, dan P3, Anda masih yakin bahwa ketiga partai itu mau memberikan dukungannya kepada Ahok Jarot? Jadi begini, kita bicara dari sejarah dulu ya, dari awalnya kan begitu ya. Kalau dari awalnya kan sebenarnya kalau kami memetakan bahwa tadinya kan mau bersama-sama dengan pihaknya Pak Mardhani Alisera. Artinya mau menjadi satu calon, tadinya mau head to head kan begitu. Yang akhirnya tidak sepakat menjadi calon paslon 1 dan paslon 3. Yeah. Kalau melihat kesejarahan ini, kami juga menyadari kemungkinan besar ke paslon 3 itu sangat besar. Kalau dilihat dari situ. Dan kemungkinan Demokrat itu ada, biasanya netral, ada di tengah-tengah, tidak kemana-mana. Ini selama ini kalau kita memetakan. Tetapi kalau dilihat dari partai yang mendukung pemerintah, sampai saat ini ya tentu kita sangat berharap bahwa PAN, PKB, dan P3 bisa bersama-sama dengan kami. Tapi sekali lagi, kita melihat sejarah kembali bahwa pada saat pencalonan Pak Jokowi dan Pak Basuki Cahayapurnama juga kami hanya berdua, hanya dengan Gerindra. Tapi itu juga bisa memenangkan. Sekali lagi, bahwa ini bukan pemilu legislatif, Mbak. Bukan pemilu memilih partai, tapi pemilu memilih gubernur DKI yang memimpin DKI, dan itu tentunya lebih kepada figur. Dan masyarakat DKI itu, kalau kita lihat juga kemarin tulisannya Mas Burhan ini, bahwa rasionalnya tinggi, tapi juga tetap punya hati. Nah, ini kami ingin sekarang merebut hati dari masyarakat. Jadi kalau mau dibicarakan, Mbak, sekarang lebih baik kerja, turun ke bawah bersama-sama, dan saya yakin jadi daripada sibuk merebut hati partai politik bukan begitu seperti ya? itu juga, tapi kita berkomunikasi, kita meyakinkan kepada pihak partai politik, tapi juga kita bekerja, karena waktu ini kan sudah semakin mepet. Betul. Dan kami punya satu keyakinan dalam waktu dekat ini, tentu partai-partai tadi yang tadinya mendukung paslon nomor 1 tentu akan menentukan sikapnya. Apa yang akan terjadi jika nantinya 3 partai yang diharapkan merapat ke kubu Ahok Jarot ternyata malah merapat ke Anies Sandi? Sekali lagi tadi saya sudah sampaikan bahwa akhirnya rasionalitas pemilih masyarakat Jakarta melihat figur. Tadi sudah dijawab Pak Sirojudin Abbas bahwa hanya 10%. Dan itu sebenarnya di PDI Perjuangan dan di PKS yang betul-betul solid. Dan kami juga sudah melihat masing-masing paslon itu seperti di kami 85-90% kemungkinan pasti memilih tetap. Nah, sementara di paslon 1 dan 3 itu di angka 60-70%. Nah, ini yang sebenarnya kalau kami melihat yang bisa berputar dari pendukung-pendukung partai yang tadi jadi Mbak Zilvi mungkin sebutkan. Istilahnya no worry juga kalau misalnya tidak dapat dukungan baru dari partai politik. Kami jujur, tadi saya sudah sampaikan, sangat berharap supaya kita bisa bersama-sama. Artinya begini, kita berbagilah, akhirnya menjadi 2 pihak yang berhadapan, tetapi kita bersama-sama bergotong royong. Tetapi kalaupun hal itu tidak memungkinkan, karena faktor kesejarahan tadi yang tadi saya sampaikan, dari awalnya sebenarnya sudah bersama-sama dengan paslon 1 dan 3 ini kan sebenarnya partainya tadinya mau bersama-sama mencalonkan ini dan head to head terhadap kami. Ya, kalau itu pun yang terjadi, ya kami juga tidak bisa melakukan hal apapun, karena itu adalah masing-masing otoritas dari partai. Baik, oke. Pak Sirojudin, kalau kita lihat faktor dukungan atau sesama partai pendukung pemerintah itu seberapa kuat sih faktornya sampai bisa memberikan dukungannya kepada Ahok Jarot? Faktor sesama partai pendukung pemerintah, PAN, PKB, dan juga P3. Sebetulnya gini, dalam konteks politik yang lebih tinggi di nasional, mungkin itu kuat ikatannya. Karena itu sebetulnya udah satu tahap, satu sebelah kaki udah masuk di grup itu. Gitu. Tadi kata Pak Bari, one step ahead. Iya betul memang, karena saya kira ada komitmen politik yang lebih tinggi kalau berbicara pada level politik nasional. Tapi kalau lebih turun sedikit, itu mereka punya game sendiri. Dan di banyak pilkada yang berlangsung kemarin, juga pengelompokan koalisi itu sangat cair kemana-mana dengan siapa saja kan, dan tergantung wilayahnya juga gitu. Yang disupport tidak harus seagama, tidak harus satu etnis, jadi kemana-mana sebetulnya. Itu satu. Yang kedua, dalam kebutuhan saat ini di DKI sebetulnya yang dibutuhkan itu bisa dipecah menjadi apa? Ini kebutuhan teknis, administratif, atau kebutuhan substantif.
Teknik administratif ya sudah lewat sebetulnya. Partai-partai sudah tidak membutuhkan itu lagi. Secara hukumnya ya. Secara untuk hukum mencalonkan. gitu. Betul. Ada atau tidak itu ya tetap maju gitu, jelas. Nah, tetapi memang ada fatsun yang ingin dijaga karena saya kira ini soal kerjasama yang baik antara elit partai itu juga tetap harus dijaga. Tetapi yang lebih penting dalam jangka pendek ini adalah meraih dukungan sebesar-besarnya dari warga. Itu sebabnya saya kira harus hati-hati juga untuk tidak mengatakan kurang penting misalnya koalisi besar, tetapi yang lebih penting lagi saya kira di luar itu adalah bekerja di masyarakat lebih intensif masing-masing. Apa sih pentingnya Pak Sirojudin untuk plus minusnya berkoalisi dengan partai pendukungnya banyak dengan tidak banyak, itu plus minusnya apa? Begini, kalau kontekstual, kalau untuk Ahok saya kira koalisi lebih besar dengan partai yang punya warna keislaman itu mungkin ada kepentingan simbolik. Itu saja. Misalnya begini, dalam 3 bulan terakhir itu serangan paling besar ke Ahok itu selalu dari isu agama. Sentimen agama ya? Sentimen agama, etnis mulai berkurang gitu. Kalau ada hadir partai politik yang punya basis kultural agama, itu sedikit membantu meringankan Ahok dari sisi beban itu. Kecuali ada alternatif yang lain. Alternatifnya bukan dari partai politik misalnya, tapi dari institusi keagamaan yang memberikan legitimasi moral pada Ahok. Baik. Dari sisi pasangan Anies saya kira legitimasi itu sudah dimiliki, udah nggak masalah dari sisi itu. Yang problem itu lebih pada substansi kebijakan dan kontras yang bisa diperkuat antara Pak Anies dan Pak Ahok. Misalnya dari sisi personality, seberapa banyak masyarakat yang suka dengan personality yang ditampilkan Pak Ahok atau Pak Anies. Tinggal itu aja diasah. Kebijakan, seberapa logis seterusnya. Karena yang dihadapi langsung oleh Pak Anies itu adalah bukti yang bisa ditunjukkan dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai elemen kebijakan. Sementara Pak Anies Sandi itu kan baru promis dan rencana aksi yang masih harus diuji. Nah, pengujiannya kan nggak ada forumnya, kecuali dia harus membangun argumen yang sangat baik di masyarakat. Baik, dengan kenyataan seperti itu, Pak Mardhani, apa strategi ke depan dari kubu Anies Sandi? Yang pertama, only dumb people. Kalau peribahasanya Pak Sirojudin, cuma orang yang tidak bijak yang bisa menetapkan besok yang menang nomor 2, nomor 3. Tidak ada. Politik sangat-sangat penuh kejutan. Kami, kejutan itu apa? Kalau kita bisa tadi mendekat kepada pemilih di bawah. Makanya suatu ketika Mas Anies pengen bikin syukuran di Masjid Al-Azhar. Saya bilang, Mas, kalau Al-Azhar 5.000 orang, saya maksimal cuma boleh ngerayain 1.000. Lebih kecil lagi. Kenapa? Orang lagi kerja di bawah, jangan ditarik ke atas. Yang di atas suruh turun ke bawah. Gitu. Nah, karena itu sekarang saya setuju dengan Pak Sirojudin. Kami tentu ingin Pilkada Jakarta ini menjadi ajang kontestasi gagasan. Festival karya, sesuatu yang fun, menggembirakan. Hasil survei kami 72% pemilih DKI itu sangat rasional, sangat mandiri juga. Jadi nanti Pak Ahok sama Pak Anies itu bukan lagi dilihat siapa di belakangnya, tetapi apa programnya. Dan ternyata sudah terbukti di putaran 1, rata-rata, bukan cuma kami berdua. Programnya Mas Agus juga yang 1 RW 1 miliar, pengenalannya tinggi. Hampir tidak ada di Indonesia tuh pilkada yang tingkat pengenalan programnya mendekati tingkat pengenalan figurnya, kecuali di Jakarta. Dan karena itu kami tegas, kami bukan cuma mau ngambil suaranya Mas Agus, Eriko hati-hati gitu loh. Teman-teman CDE-nya Al-Jarod juga mau diambil begitu ya? Teman-teman mengatakan KJP punyanya Pak Ahok aja, tidak. KJP Pak Ahok bagus, kita akan lanjutkan. Dipluskan kalau di Anies Sandi. Nah, kita akan, memang kalau tadi beliau kuat, kami coba harus menawar lebih kuat lagi. Karena itu kami yakin ke depan akan menjadi pilkada yang menarik ketika kami, Mas Anies, Bang Sandi, Pak Ahok mampu menampilkan kesatria, elegan, betul-betul fair, dan yang untung nanti warga Jakarta. Nah, terakhir ini untuk Bang Eriko dan juga Pak Mardhani, untuk Bang Eriko terlebih dahulu, ada kalkulasi yang menunjukkan bahwa
Kalau di jumlah total suara Agus Silvi dengan total suara Anies Sandi berarti ada sekitar 56% warga Jakarta yang katanya menginginkan gubernur baru. Nah, tanggapan dari kubu Ahok Jarot bagaimana? Ya, jadi begini, kalau dari sudut itu kita melihat bahwa tingkat kesukaan kepada Pak Ahok itu tingkat kepercayaan itu 73,4%. Nah, itu kalau dari signifikansi dia biasanya di survei itu di seluruh Indonesia itu peluangnya sangat besar. Tapi tentunya menyatukan hati dan pikiran ini itu yang perlu kami lakukan. Makanya seperti tadi saya sampaikan kita melakukan kerja-kerja meyakinkan kepada masyarakat bahwa memilih sesuatu yang sudah baik, yang akan menyempurnakan programnya tentunya itu lebih aman. Itu satu. Kedua, kami ini sebenarnya Mbak Sylvia, seperti dengan Pak Mardhani, dengan PKS, banyak bekerja sama di daerah-daerah dalam pilkada ini. Begitu juga dengan PAN, ya, dengan PAN. Kita banyak memenangkan pilkada yang bekerja sama dengan PAN, dengan P3, dengan PKB. Jadi sebenarnya hal ini sangat baik komunikasinya. Nah, khusus untuk pilkada DKI Jakarta ini, kita melihat betul bagaimana masyarakat Jakarta itu sangat rasional. Nah, ini yang kita yakinkan, terutama antara rasional dan hati itu menjadi satu. Baik, terakhir Pak Badari, kalau tadi 56% lebih warga Jakarta ingin gubernur dan wakil gubernur, tapi kalau kita balik logikanya, ini juga bisa menunjukkan suara Ahok ditambah suara Agus Silvi, berarti ada 60% warga Jakarta yang tidak menginginkan Anies Sandi jadi gubernur dan wakil gubernur. Kalau kami sekarang tuh 0-0 lagi. Yang Start dari awal lagi ya? Kalau nganggap kita udah bisa, nah itu sesuatu yang berbahaya. Nah karena itu tetap KJP kita KJP plus, KJS kita tambahin. Kami memastikan bahwa yang sudah bagus kita lanjutkan, tapi kita punya tawaran yang insya Allah membuat warga Jakarta memilih Anies Sandi. Dan sepakat tadi ini adalah festival Ujug Gigi, program dan karya, begitu ya. Terima kasih Bapak-Bapak. Untuk mencari yang terbaik di Jakarta. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya bersama kami di Metro Pagi Prime. Kontestasi Pilkada Jakarta kian memanas setelah hampir dipastikan proses pencarian Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 akan berlangsung 2 putaran. Suara pendukung Agus Silvi pun diperebutkan. Siapa yang beruntung mendapatkannya? Signifikankah suara pendukung Agus Silvi bagi kemenangan Ahok Jarot ataupun Anies Sandi? Telah hadir bersama kami 3 narasumber. Saya akan perkenalkan, di sebelah kanan saya adalah Eriko Sotarduga, Wasekjen PDI Perjuangan, tim ses Ahok Jarot. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Silvi. Yang kedua adalah Sirojudin Abbas, pengamat politik atau Direktur Program SMRC. Pak Sirojudin, selamat pagi. Selamat pagi. Dan yang ketiga adalah Mardhani Alisera, Ketua Tim Pemenangan Anies Sandi. Pak Mardhani, selamat pagi. Pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ke Pak Eriko terlebih dahulu. Ini kan tadi kita sudah lihat bersama sebagian Dewan Pimpinan PAN, PKB, P3 tingkat grassroots sudah mendeklarasikan dukungan kepada Anies Sandi. Masa iya ini tidak membuat PDI Perjuangan khawatir? Ya, terima kasih Mbak Silvi. Kebetulan kemarin saya juga diwawancara juga dari Metro TV. Saya menyampaikan hal yang sama, bahwa memang pada awal semua kan tentu partai yang harus mencalonkan. Seperti itu. Itu proses yang mengawali pada saat masuk di awal untuk menuju kontestasi. Tetapi pada saat kontestasi itu sendiri, sebenarnya peran partai itu fungsi utamanya apa, Mbak? Penetrasi ke masyarakat. Artinya, partai yang betul-betul baik dan utuh itu mempunyai perangkat struktural sampai tingkat terbawah. Nah, di PDI Perjuangan itu sampai di tingkat RW. Itu ada kepengurusannya dan ada pendukungan di sana. Dan itu yang selama ini kita lakukan. Nah, kita melihat, mempelajari, mengevaluasi bahwa dari hal seperti ini yang paling utama peran partai itu meyakinkan masyarakat bahwa calon itu calon yang baik. Karena pada akhirnya masyarakat itu sendiri yang memilih. Dia bukan memilih partainya nantinya pada saat itu, tetapi memilih figurnya. Nah, figur itu apa? Figur itu tergantung dari track record yang sudah dia lakukan dan apa program-program yang akan dia lakukan ke depan. Nah, ini sebenarnya yang terjadi. Bukan berarti kita mau mengabaikan tanpa pendukungan partai. Tentu itu menjadi lebih sempurna. Tetapi bukan itu yang menjadi paling utama pada saat ini. Karena begini juga. Coba kalau kita lihat dari hasil survei nanti, Pak Abbas akan bisa juga menjelaskan bahwa tingkat loyalitas kami sudah melihat dari pasangan calon nomor 1 juga dan juga dari tempatnya Pak Mardhani Alisera bahwa tingkat loyalitasnya itu baru di angka 60 sampai 70% maksimal. Jadi ada 30 sampai 40% yang kemungkinan bisa beralih. Dan juga tingkat rasionalitas dari pemilih DKI itu
sangat baik. Oke. Artinya mereka melihat betul-betul bagaimana figur ini betul tidak pada nantinya akan melaksanakan tugas itu sesuai harapan mereka. Baik. Seperti itu, Mbak Zul. Jadi meskipun Anda melihat bahwa sebagian Dewan Pimpinan dari PAN, PKB, dan juga P3 sudah mendeklarasikan hubungan ke Anies Sandi, ini tidak membuat PDI Perjuangan khawatir, kan? Karena secara pendukungan atau katakan persentase pendukungan tidak berpengaruh besar. Tetapi dalam hal ini kita kan berharap dengan didukung ini tentu strukturalnya bisa bekerja, membantu bersama-sama bergotong royong untuk melakukan, meyakinkan kepada masyarakat. Karena kan figurnya sekarang kan sudah beda. Katakan kontestasinya tadi dari 3 calon, ini kan menjadi tinggal 2 calon. Oke. Tadinya dari ketiga unsur, ini sekarang tinggal menjadi 2 dan head to head seperti itu. Seminggu pasca pilkada putaran pertama ini sudah sejauh mana komunikasi politik yang dijalani PDI Perjuangan bersama dengan parpol pengusung Agus Silvi? Nah, kami bersyukurnya kebetulan kan kita ada di DPR. Nah, selama ini juga boleh ditanyakan dengan Pak Mardhani bahwa komunikasi itu juga memang sangat cair di DPR itu dan banyak DPP partai ada di DPR. Nah, ini yang kita lakukan komunikasi terus-menerus, artinya menjalin silaturahmi dan juga menjalin kecocokan. Apakah ini pas? Ya terutama dari pasangan calon nomor 1 kan tentunya partai-partai yang dari mendukung. seminggu yang lalu saya tanyakan juga katanya sudah menjalin silaturahmi, tetapi yang ingin keputusan belum. saya follow up apa hasilnya dari menjalin silaturahmi itu Sampai saat setelah ini seminggu memang ini? belum ada keputusan dari masing-masing. Karena begini, boleh saja dari bagian dari partai, misalnya katakan DPD atau DPC kalau istilah di kami, di provinsi maupun di tingkat kota, kabupaten seperti di DKI ini, menyatakan pendukungannya. Tetapi pendukungan resmi itu datang dari DPP masing-masing, yang ditandatangani dan dideklarasikan oleh Ketua Umum dan Sekjen. Itulah baru yang dikatakan resmi. Baik, jadi belum ada ya? Belum ada. Oke, Sampai bagaimana saat dengan Pak Mardhani? Sudah ada belum ini dukungan resmi dari partai pengusung Agus Silvi ya? Ya. Yang pertama Eriko ini pandai, padahal komunikasi politiknya Mas Hasto dan teman-teman jauh lebih powerful ya, sama-sama di pemerintahan. Jadi kami kan Di luar Gerindra pemerintahan. PKS masih agak beda dikit lah gitu. Sehingga buat kami de jurenya teman-teman Mbak PDIP dan Pak Basuki sebenarnya one step ahead gitu. Tetapi yang kita lakukan memang double track ya. Jadi kami bagi 2. Yang namanya pimpinan partai, monggo komunikasi dengan Pak SBY, Pak Muhaimin, terus Pak Zulkifli Hasan, termasuk dengan teman-teman dari Romi ya? P3 Romi. Ya. Sementara kami gerilya di bawah ya. Karena yang Riko bilang atas bawah sangat sama pentingnya ya. Tetapi ada satu perbedaan. Kalau atas saja bawahnya tidak segera sinergi, itu bisa menimbulkan decoupling. Ya. Nah kami lakukan bawahnya sebagaimana mulai beberapa DPD, DPC sudah mulai bergabung, mendeklarasikan. Kalau di atas kami sangat memahami karena mekanisme partai itu kan jauh lebih panjang. Kalau relawan dia pendek rantai. Jadi tarik-menarik komandonya. politisnya akan terjadi di tingkat elit ya? Harapan kami dua-duanya akan bersatu pada waktunya. Bersatu pada waktunya. Kapan itu Pada waktu kira-kira? yang tepat ya, Pak Pak Mardhani. Sepertinya sekarang sudah, saya catat bahwa ini Ketua DPP PAN, Yandri Susanto mengatakan bahwa PAN akan segera mendeklarasikan dukungan resmi kepada Anies Sandi minggu Ya, depan. di antara 4 ini, PAN yang luar biasa. Kami sangat apresiasi, paling hampir. Ya. Tetapi bedanya nggak jauh sih sama yang lain, itu hampir juga. Paling hampir. Baik-baik. Pak Sirajudin Abbas, kalau melihat perkembangan yang ada, kemana kira-kira dukungan dari 4 parpol pengusung Agus Silvi ini akan berlabuh? Ke Anies Sandi atau ke Ahok Jarot? Ya, pertama yang harus kita mengerti adalah ini soal party ID kita secara umum itu tidak terlalu tinggi, di kisaran 10%. Party ID itu maksudnya soal identifikasi orang dan perasaan dekat dan percaya pada satu partai politik tertentu itu tidak terlalu tinggi. Partai ID itu mengindikasikan seberapa jauh pemilih akan mengikuti arah politik yang ditentukan oleh Jadi induknya. tidak berkorelasi langsung ya? Tidak Meskipun langsung, parpol ya. memberikan dukungannya, tapi belum tentu pemilih juga ikut apa Ya. yang dipilih oleh parpol itu. Itu ditentukan seberapa tinggi partai ID-nya.
di Pilkada DKI ini yang paling tinggi partai ID-nya itu kan cuma 2 sebetulnya. Dan kubunya sudah terpecah. Itu jelas sudah PDIP dan PKS yang partai ID-nya tinggi. Jadi kalau komandonya di atas ingin melakukan sesuatu, itu ke bawah biasanya lebih mudah kontrol dan konsistensi gerakannya. Begitu juga di PDIP. Tapi partai yang lain tidak demikian. Nah, itu terlihat betul bagaimana usaha pasangan Mas Agus Silvi kemarin itu akumulasi partai, suara 4 partai itu kan lebih dari 26%. 26%. Nah, tetapi faktanya enggak gitu. Padahal sudah dimobilisasi secara besar-besaran. Nah, itu sebabnya perbincangan pada level elit itu bisa jadi belum tentu tercermin pada mobilisasi di tingkat grassroots massa. Oleh itu saya setuju dengan Mas Eriko dan Pak Mardhani juga soal double track diplomasinya. Karena soal risiko decoupling itu selalu ada. Yang atas udah match, udah jadi couple gitu, tapi yang bawahnya belum tentu. Oleh karena itu yang paling penting sekarang ini adalah tim yang manapun jangan menunggu proses-proses politik yang berlangsung di level elit. Ya harus bekerja. Karena yang lebih penting itu sekarang ini adalah pemilih sebagai individu, bukan pemilih sebagai anggota partai tertentu. Saya kira itu yang perlu diperhatikan. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Pemirsa, kami juga akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan kembali hadir selepas jeda berikut ini.